Seperti matahari yang senantiasa menyinari semesta, begitulah ilmu sebagai pelita untuk hati dan jiwa. SMK Negeri 2 Rantau Utara adalah sekolah dengan program keahlian terlengkap di Kabupaten Labuhan Batu. Ada 9 program keahlian dengan fasilitas terbaik. Teknik kendaraan ringan otomotif, teknik sepeda motor, teknik permesinan, bisnis konstruksi dan properti, desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, agribisnis tanaman perkebunan, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Gimana? SMK Negeri 2 Rantau Utara keren kan? Pada prinsipnya, SMK bertujuan menghasilkan tenaga kerja madya yang siap pakai untuk diserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. SMK Negeri 2 sebagai salah satu SMK negeri terbesar di Labuhan Batu Raya. SMK ini merupakan satu-satunya pusat keunggulan yang ada di Labuhan Batu. Itu berarti ada hal-hal yang lebih positif, lebih dipertegas, lebih ditingkatkan dalam beberapa program keunggulan dan keahlian yang tuntutannya ke dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji uji kinerja dalam jabatan PPK Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Adi Putra, NIM 25211000699, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dengan materi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran sebagaimana biasanya. Tiap manusia kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat setiap hari, kita nanti tergolong dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, Bro. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya sebagai negara yang cinta kepada tanah air, maka sebelum memulai pelajaran juga kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Pada anak-anak kami persilakan berdiri bersama-sama.
dulu ya, cek kehadirannya hari ini. Alza, Asmita Sari, Anissa Gladys, Dinda Rizkia, Pak Hari Husaini, Fabiano Avanda, Jerisman Ridwan Lubis. Apa salah satu contoh akhlak mulia yang bisa kita terapkan sebagai profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Satu, ya, niatkan di dalam hati kita untuk berbuat kebaikan. Akhlak mulia adalah salah satunya dengan berbuat baik. Apa yang kita dapatkan dari berbuat baik? Apabila satu saja kebaikan kita lakukan dalam sehari-hari, berarti 1 tahun berapa hari? 365 hari. 1 tahun kita melaksanakan amal soleh dalam Al-Quran sesuai firman Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Dan siapa lagi? Wa 'amilus solihati, dan orang yang beramal baik, berbuat kebaikan. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan? Begitu masuk ke kelas, jangan hanya karena kita tidak piket, kita tidak mau membuang sampah. Berjalan ke kelas, umpamanya ada nampak sampah, ambil, dia tong sampah buang. Ini juga sudah dianggap sebagai salah satu kebaikan. Bisa diterapkan anak-anak? Insya Allah. Nah, materi kita hari ini adalah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam materi ini, ya, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apa yang Anda ketahui tentang pergaulan bebas? Ayo, satu orang, siapa yang bisa? Ya, silakan, Nak. Minuman keras, Ya, minuman keras, seks bebas, dan geng motor. Ini adalah salah satu contoh daripada pergaulan bebas. Tepuk tangan dulu, udah kita. Nah, yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang perbuatan zina? Ya, siapa namanya, Nak? Asmita Sari. Ya, apa itu perbuatan zina yang kau ketahui, Nak? Zina adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu tanpa adanya hubungan antara Laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah. Tepuk tangan dulu. Menjauhi pergaulan bebas, ya, tadi sudah diberikan contohnya, ya, sahabat kalian, dan juga perbuatan zina. Ya, ini nanti lebih dalam kita pelajari. Nah, sebelum kemarin, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu membiasakan diri membaca dengan tartil dalil daripada pergaulan bebas dan perbuatan zina di dalam Quran surah An-Nur ayat Al-Isra ayat 32 dan juga An-Nur ayat 2. Kemudian peserta didik mampu menghafalkan, ya, dengan fasih dan lancar, yaitu tentang Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Kemudian peserta didik mampu menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selanjutnya, peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik mampu membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Inilah tujuan pembelajaran kita daripada materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kita lanjut kembali kepada materi, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina dapat menjaga harkat dan martabat manusia. Langkah apa yang bisa kita lakukan? Kemudian harapan apa yang bisa kita dapatkan dari menjauhi pergaulan bebas dan zina ini? Pertama, lihat ada foto di sebelah kanan kalian. Ayo, siapa yang bisa berikan komentar tentang foto ini?
Ya. Oke, Bapak bacakan. Wujudkan masa depan cerah, lawan narkoba, jangan menyerah. Artinya apa? Dengan kita menjauhi pergaulan bebas, termasuk salah satunya tadi minuman keras, obat-obatan terlarang, termasuk salah satunya adalah narkoba. Kalau kita menjauhi ini, maka masa depan kita akan cerah. Nah ya, langkah yang bisa kita lakukan. Kemudian, ya, apa harapan yang bisa kita dapat ini? Itu masa depan yang cerah. Artinya, nah, kalau bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita, ya, ada orang yang menggunakan minuman keras. Ya. Contoh, kalau istilah kita di kampung-kampung kan itu paling keras orang bisa beli tua. Memang masa muda dia tidak akan merasakan apapun daripada akibat minuman keras tersebut. Tapi ya, ketika usianya 40 tahun ke atas nanti, ya, maka penyakit akan timbul dengan sendirinya. Tenaga pasti berkurang. Ya, penyakit sudah pasti akan datang. Penyakitnya penyakit apa, Pak? Bukan penyakit demam, pegal-pegal, tidak. Kalau penyakit demam, pegal-pegal, kita tinggal beli obat selesai. Ini tidak, penyakit kronis. Apa penyakit kronis contohnya, Pak? Ya, sama seperti pecahnya lambung. Kenapa bisa demikian, Pak? Minuman ini adalah salah satu minuman yang difermentasi. Artinya ada di situ zat-zat kimia yang bisa menghancurkan organ-organ tubuh kita sehingga timbul penyakit-penyakit bagi kita. Tidak, Pak? Kalau sudah usia kita 40 tahun ke atas, kesuksesan akan sulit kita dapat apabila kita sakit. Nah, paham sampai di sini, anak-anak? Jelas ya? Nah, selanjutnya, mengapa ini penting? Lihat, manusia itu mulia, ya. Manusia diciptakan dengan harkat, nilai dan martabat, harga diri yang tinggi. Hal ini dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian ancaman nyata pergaulan bebas dan zina adalah dua hal yang paling merusak harkat dan martabat manusia. Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya ada yang tahu? Belum, nanti dihafalkan ya. Nah, dia Pak, jangan kamu dekati zina. Sungguh zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah sendiri yang katakan bahwasanya perbuatan keji, zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maka wajib kita hindari. Oke, kita lanjut. Apa itu pergaulan bebas dan zina? Ya, pergaulan bebas, interaksi sosial yang melampaui batas norma agama dan kesusilaan, tidak terkontrol dan mengarah pada perilaku negatif. Contohnya, pacaran yang berlebihan. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian nongkrong di tempat-tempat negatif. Kemudian tidak menjaga jarak atau pandangnya. Lihat. Pertama kita jelaskan dulu tentang pergaulan bebas ini. Boleh nggak dalam Islam pacaran? Apa itu ciri-ciri pergaulan bebas? Pertama, menghambur-hamburkan harta untuk memenuhi keinginan seks bebas. Kemudian apa lagi? Hura-hura berpesta pora dengan menggunakan barang terlarang, narkoba, ya, pil anjing, ya, sabu-sabu, ya, ini dia. Kemudian berpacaran. Nah, berpacaran dilarang. Tapi tadi sudah Bapak jelaskan. Baik. Kemudian kurangnya perhatian orang tua. Nah, ini penting. Ya, penting bagi kita. Orang tua yang mungkin ada kendala atau masalah dalam rumah tangganya seperti broken home dan bercerai, ini biasanya ya rentan kepada perbuatan pergaulan yang bebas. Kenapa? Tidak diperhatikan oleh orang tua. Ya, maka kalian jangan marah kalau diingatkan orang tua. Jangan marah kalau dilarang orang tua. Kemudian apa lagi? Berpakaian tidak menutup aurat. Perempuan auratnya di mana? Dari rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, laki-laki auratnya dari pusat sampai lutut. Bagaimana cara menutupnya, Pak? Pakai baju yang lebar, jangan lewat kaki.
Jangan saya suruh nanti gitu, kalian pakai baju yang aturannya ukuran bajumu X, kau buat XL. Artinya apa? Jangan sampai nampak lekuk tubuhnya. Ini tidak pakai celana dia apa? Alza, ya, jahit pun di buat lagi, makin ketatnya saking padatnya. Ya, kemudian apa lagi? Kurangnya akidah. Nah, ataupun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dasar ilmunya. Tak tahu dia bolehkah itu dipakainya atau tidak, apa dampaknya bagi dia atau tidak, apa hukumannya dari Allah kalau dia membuka auratnya. Kurang dia. Kemudian bergabung dengan kelompok yang amoral. Amoral itu apa? Yang tidak ada akhlaknya. Tidak ada akhlaknya, itu bebas. Nah, selanjutnya kemudian zina. Apa itu zina? Yaitu melakukan hubungan biologis layaknya suami istri tanpa ada ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam maupun negara. Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, bukan kasih uang habis perkara ya. Zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Itu disebut dengan zina. Jadi bukan agama saja yang melarang, tapi negara juga melarang. Bukan Islam saja yang melarang, agama yang lain juga melarang daripada perbuatan zina. Apa itu zina, Pak? Hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, zina ini banyak kriterianya. Apakah zina itu dimaksud apabila laki-laki dan perempuan sudah melakukan layaknya hubungan suami dan istri? Kita lanjut. Macam-macam zina. Nah, zina itu terbagi kepada dua macam. Pertama ada namanya zina muhsan, yang kedua zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan, Pak? Zina muhsan adalah hubungan layaknya suami dan istri antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik, dewasa, normal, yang sudah pernah menikah atau masih dalam masa pernikahan. Kalau perempuan namanya pelakor, ya, pencuri laki orang. Kalau laki-laki apa namanya? Pelaris, pencuri istri orang. Ya. Nah, mereka melakukan hubungan badan atau selingkuh, maka ini disebut dengan zina muhsan. Kalau ghairu muhsan adalah laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik, dewasa, normal, melakukan hubungan layaknya suami istri, belum pernah menikah. Lakinya duda, perempuannya janda. Kau melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dan tidak ada ikatan. Nah, kemudian selanjutnya, nih, hukum perbuatan zina di Arab ini diterapkan. Di negara kita Republik Indonesia di Aceh ini diterapkan. Pertama, hukum untuk pelaku zina muhsan, yaitu pertama hukum dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian hukum rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya, ditanam tubuhnya separuh di lapangan di tengah umum. Kemudian masyarakat, orang-orang beriman melempari orang tersebut sampai mati. Bahkan kita tak boleh ada belas kasihan kepadanya. Ini tertuang dalam Quran surah An-Nur ayat 2. Berzina laki-laki dan perempuan, maka masing-masing mereka deralah 100 kali. Dan jangan ada belas kasihan terhadap mereka. Kira begitulah ayatnya. Kemudian untuk pelaku hukuman zina ghairu muhsan. Kalau ghairu muhsan adalah gadis diperjaka, maka hukumannya adalah 100 kali cambuk, diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya sejauh 90 km. Di dunia saja sudah begitu azab yang Allah buat bagi pelaku zina. Beda dengan mencuri, beda dengan berbohong, beda dengan korupsi, ya. Tapi zina di dunia sudah begitu azab Allah berikan hukuman. Apalagi nanti di akhirat. Ya, lanjut anak-anak. Lanjut ya. Nah, silakan perhatikan video berikut ini. MDR dua terpidana kasus kalbat atau perzinahan dikirim petugas untuk menjalani hukuman cambuk di halaman kantor lapas kelas 2B Lampung, Aceh Barat. Usai menjalani hukuman cambuk, tiba-tiba ER pingsan tak kuat menahan sakit darahan cambuk yang dilakukan oleh Al-Bujum.
Karena kondisi ER yang semakin lemah dan tidak berdaya, petugas mengevakuasi ER ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Ibu stabil, tekanan darahnya stabil, nadinya stabil. Cuman kalau ibu shock, tadi udah ini juga udah sadar pas ibu shock kan? Beliau lagi istirahat. Sementara pasangan ER juga menjalani hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambukan. Keduanya menjalani hukuman cambuk berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Lampung pada 29 Desember lalu. Keduanya terbukti melanggar Undang-Undang Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah. Kita tunggu hasil pemeriksaan dokter. Kalau memang dia harus dirawat, kita rawat. Atau memang dia perlu rawat, ya kita bisa sudah pulang. Dalam pelaksanaan hukuman cambuk ini juga disaksikan warga setempat. Jika menjalani hukuman cambuk, pasangan terpidana ini diberikan surat bebas dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga masing-masing. Tadi kalian sudah menonton video tentang bagi orang yang melakukan hubungan zina. Betul adanya fakta itu sudah diadakan di Aceh, ya, bagi pelaku zina baik itu muhsan maupun ghairu muhsan. Kemudian apa lagi selanjutnya? Hal-hal yang mengarah kepada zina dan mendekati zina. Pertama, memandang lawan jenis secara berlebihan, menyentuh wanita atau laki-laki yang bukan muhrim, kemudian menonton video porno, berpacaran atau berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, membuka auratnya dan juga lain-lain. Yang 5 ini adalah salah satu ciri bagi orang yang mendekati kepada perbuatan zina. Ya, maka hindarilah ini agar kita terbebas dari perbuatan zina. Selanjutnya apa dampak buruknya bagi pergaulan bebas dan perbuatan zina? Lihat, kerusakan bagi diri sendiri, hilangnya rasa malu. Malu adalah benteng daripada iman. Hilangnya wibawa dan harga diri di mata Tuhan, diri sendiri dan juga masyarakat. Makanya sering dibilang orang, bahwa perempuan pelacur itu disebut dengan sampah masyarakat. Kemudian apa lagi? Resiko penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, ya, itu bisa terjadi gara-gara adanya hubungan zina. Kemudian apa lagi? Penyesalan dan gangguan mental, rasa bersalah, depresi, merusak masa depan dan juga cita-cita. Ini sudah pasti terjadi. Kemudian apa lagi? Kerusakan sosial, rusaknya keturunan nasab, ya, keturunan atau nasab, status anak juga tidak jelas, ya. Perpecahan keluarga, mencorang nama baik keluarga. Kemudian apa lagi? Degradasi moral masyarakat, perilaku buruk yang juga dianggap wajar. Nah, yang paling penting ini dia yang nomor 1, ya, status anak tidak jelas. Kalau anak yang dilahirkan itu seorang laki-laki hasil dari perbuatan zina, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena secara nasab Islam itu bukan anaknya. Secara ilmu biologisnya itu adalah anaknya. Kalau anak tersebut perempuan yang lahir hasil zina itu, ya, maka anak tersebut tidak bisa, ayahnya tidak bisa menjadi wali nikahnya. Siapa yang menjadi wali nikahnya, Pak? Adalah kepala kantor urusan agama. Sementara ayah tak boleh menjadi wali nikahnya. Selanjutnya, strategi perlindungan diri ataupun aksi nyata. Pertama, apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari pergaulan bebas dan juga zina? Pilihlah teman yang baik. Kemudian jauhi tempat maksiat, ya, hindari tempat yang memicu nafsu. Kemudian hindari pacaran, interaksi yang tidak perlu atau rentan pada perbuatan yang dilarang. Kemudian strategi yang kedua, jaga pandangan, jauhi tontonan atau konten pornografi. Kemudian apa lagi? Menjaga pendengaran, hindari musik yang atau media yang merangsang. Nah, ada itu suara-suara, ya. Kemudian strategi ketiga, perkuat diri atau benteng, tingkatkan ibadah. Sholat jangan tinggalkan, puasa sunnah kalau bisa kerjakan, Al-Quran baca aja setiap hari. Kenapa? Ini adalah benteng kita. Kemudian apa lagi? Salurkan energi positif, fokus pada prestasi, olahraga, hobi yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, segera menikah. Pak, aku masih mau sekolah. Artinya kalau masih mau sekolah jangan dulu pacar. Selanjutnya, harkat dan martabat adalah aset paling berharga. Jangan tukarkan kehormatan abadi dengan kesenangan sesaat.
Menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina adalah wujud cinta dan penghormatan tertinggi terhadap diri sendiri dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia ini harkatnya dan martabatnya tinggi. Ya, karena kita harkat dan martabatnya tinggi, maka betul-betul kita jaga diri kita. Nah, ini dia, mulai hari ini tetapkan batasan pergaulan dan juga perkuat daripada keimanan. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Niatkan mulai detik ini aku sudah belajar tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Aku tidak akan bergaul lagi secara bebas. Aku akan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan memutar sebuah video. Silakan amati video berikut ini ya. Kemudian nanti saya akan bagikan tugas ya dari kalian, atau speaking dulu kita. Speaking dulu ya. Oke, silakan berdiri semua. Dan lebih semangat. Besar gajah, kecil semut. Gajah besar, semut kecil. Oke, sekarang saya balikkan. Yang besar adalah yang kecil adalah yang besar. Paham? Yang besar adalah yang kecil adalah yang besar. Semut besar, gajah kecil. Apa ayo? Kalau kita bilang kecil berarti gajah. Jalan ke Oke, kita ulang lagi. Ya, gajah kecil, semut besar, semut. Ayo. Besar semut, kecil gajah udah press lagi? Udah? Selesai speaking? Udah. Kita tangan begitu dulu. Nah, silakan tonton video ini ya. Sambil Bapak bagi KPD-nya ya. Ya, kebetulan yang ramai. Hari Senin, pelanggan kita ke orang berbedir. Ya biasa lah, minum dikit-dikit. Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu ajak aku. Tapi hari Senin pulangnya kita ke orang berbedir. Ngapain? Ya biasa lah, minum dikit-dikit doang. Nah, minum kan nggak boleh tuh salah. Ya udah, kita Slow, aku masih banyak uang kok. Beli lagi. bener nih. Ya. Siap. Kamu beneran saya kasih sama aku? Pertanyaan Allah. Berarti gua minta sesuatu sama kamu. Sesuatu apa? Kamu kenapa nangis deh? Si mereka sama-sama
Mas. Kamu harus bertanggung jawab. Iya, aku bakal bertanggung jawab kok. Pak, Ella nyonyokan. Ella hamil. Apa dong? Orang nyokor, gue gawe pirang wong. Gue tanggung jawab, Pak. Kamu kira dengan menikah dosa dengan keluarga siapa? Orang dong. Kamu tahu kan dong, dosa anak yang menikah itu orang tua yang menanggung. Semoga Allah mengampuni dosa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku yang dirahmati Allah SWT, jika kita memiliki masa lalu yang bernama dengan dosa-dosa, walaupun kita salah, kita baca Quran, ngaji sekali, tapi kita lupa, bukan lupa, tapi pura-pura lupa dengan ayat ini. Surat Al-Isra ayat 12. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu pujian yang menjelek. Tapi apa kita mengajukan ayat ini? Seperti zaman sekarang, pacaran sudah berjalan, dan kita pernah melewati fase itu, fase pacaran, namun kita tak terlupa dengan ini. Subhanallah. Nah, setelah kita menonton video, ya, silakan kerjakan tugas yang sudah Bapak bagikan, ya, kepada masing-masing kelompok 1, 2, 3 dan 4 sampai dengan 5. Nanti hasilnya akan kita presentasikan bersama, ya. Tugasnya sudah Bapak buat di lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Ya, Bapak Ibu seluruh apa kau tulis? Sini biar aku nulis. Setelah mengamati video, ya, apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari video tersebut tentang larangan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina? Silakan tulis di KPD yang Bapak bagikan masing-masing kelompok. Di situ sudah ada tugasnya. Nah, selesai. Oke, silakan kumpulkan tugas yang sudah kalian kerjakan. Ya, silakan maju kelompok 1 nak. Ambil posisi di sini. Ya, berapa dia berapa? Salam dulu nak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyimpulkan bahwa dari video tersebut kita harus menghindari pergaulan bebas karena dampak negatifnya bisa membunuh karakter bahkan jiwa seseorang. Dengan menjauhi zina akan mencerahkan masa depan. Jangan pacaran dulu, fokus sekolah. Dosa pelaku zina akan ditanggung orang tua juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Nah, kita telah belajar panjang lebar tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kita juga sudah menonton video tadi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita akhir pelajaran kita ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini adalah jauhi pergaulan bebas kalau ingin masa depan sukses dan juga cerah. Ya, yang kedua, fokus dulu belajar, raih cita-citamu. Siapa Nana? Siap